Selamat siang pemirsa semuanya. Kita berjumpa lagi tentunya dalam keadaan yang sehat tanpa halangan suatu apapun. Untuk hari ini saya berada di tepi sungai. Kenapa saya berada di tepi sungai? Karena tadi mendengar dari warga kalau sungainya banjir. Ternyata ketika saya datang, ya benar-benar banjir, tapi banjirnya kecil, tidak besar. Kalau sampai besar ini bisa masuk ke permukiman masyarakat. Itu kelihatan dalam sekali di depan sana ya. Tapi itu jauh dari masyarakat ya, kalau di depan itu dekatnya dengan area persawahan. Jadi kalau banjir bandang itu kenanya ke sawah. Ini arusnya sangat kencang sekali. Nah, itu di depan ada orang memancing ikan. Masyarakat di sini hobinya mancing ikan ya. Nah, itu orangnya jalan ke sini ya. Itu anak sama bapaknya kalau nggak salah. Dan di depan sana ditanami sebuah bambu. Karena akar bambu berfungsi untuk memperkuat tanah ya, agar tidak terjadi longsor. Karena sungai ini sudah banyak memakan tanah. Dulu ketika saya masih kecil, itu saya sering sekali mandi di sungai. Sampai orang tua saya itu nyariin saya. Tepat berada di depan layar kaca kalian. Nah, ini airnya sedikit jernih ya di sebelah sini. Tapi kalau yang di seberang sana itu keruh sekali.
Wah, ini semakin panas. Nah, ini di samping sini kelihatan luas ya sungainya. Dari kejauhan terlihat adanya mendung. Kalau malam hari di sungai ini banyak orang yang mencari ikan, tapi bukan memancing, tapi menggunakan garpu. Kalian tahu garpu nggak? Garpu untuk makan itu ya. Nah, seperti itu. Biar mudah katanya ya. Pernah saya nggak ikut nyari, tapi ya ikut-ikut doang gitu loh. Itu nangkapnya gampang ya, tinggal nusuk ikannya di garpu gitu. Ya udah dapet ikan. Kalau mancing kan menunggu lama gitu, berjam-jam bahkan. Kalau pakai garpu tinggal hitungan menit sudah dapat. Ikan sungai harganya juga mahal ya dibanding ikan laut. Apalagi ikan sidat. Kalian tahu ikan sidat? Itu proteinnya banyak sekali. Ikan sidat ke 1 kilo itu hampir 50.000 ya. Kalau besarnya seperti kaki gajah udah berapa kilo itu. Tapi ya nyarinya susah banget. Banyak ikan sidat yang palsu. Maksudnya palsu itu ikan sidat jadi-jadian katanya itu. Ya saya percaya aja sama orang di daerah saya. Katanya kalau ikan sidat palsu dibawa pulang bahaya ya. Bahayanya itu kena ke keluarga. Itulah orang Jawa ya. Jadi kita harus mempercayai para leluhur-leluhur kita. Gini-gini saya orang Jawa loh ya. Jawa Timur. Kenapa tumbuhan kalau di dekat sungai itu subur-subur semua ya? Silahkan jawab. Simpel jawabannya. Karena dekat dengan apa? Air. Jadi cepat sekali menyerapnya ya.
Ya, pemirsa semua, saya lanjut lagi untuk bagian yang ketiga ya. Benar kata orang, cinta memang buta, tidak memandang usia dan tidak memandang status. Cinta membuat Yusuf buta akan segalanya. Buta akan perbedaan usia dan buta akan status orang yang kucintai, yaitu ibunya Yusuf sendiri. Hari ini adalah hari dimana Yusuf bersantai di rumah. Sudah jam 10 malam, Yusuf sendiri dari tadi berada di kamar mengurung diri. Ya, Yusuf sedang ngambek kepada mamanya. Lebih tepatnya berpura-pura ngambek. Beberapa kali Kania meminta Yusuf untuk membuka pintu kamarnya. Yusuf sebenarnya tak tega. Namun mau bagaimanapun Yusuf harus terus berpura-pura ngambek kepada mamanya. Terdengar suara pintu dibuka dan ditutup. Sepertinya Kania masuk ke kamarnya. Cukup lama soalnya Kania menangis di depan pintu kamar anaknya. Ketika Yusuf lihat jam ternyata sudah menunjukkan pukul 11:30. Yusuf pun terus berada di kamar. Hingga ketika jam 12 tepat, Yusuf keluar kamar sambil membawa kue ulang tahun dan hadiah yang telah dimasukkan di saku celananya. Yusuf pun membuka pintu kamar. Seperti biasa tidak dikunci. Ketika pintu dibuka, Yusuf melihat mamanya berbaring. Tak tahan sebenarnya Yusuf melihat seperti itu ya. Namun apa boleh buat, malam ini Yusuf ingin memberikan kejutan kepada mamanya di hari ulang tahunnya. Setelah berada di dalam kamarnya Kania, Yusuf memanggil nama Kania dengan sebutan sayang. Kania pun terbalik untuk melihat ke arah Yusuf. Wajahnya terlihat sedih, dengan air mata membasahi pipinya. Kania pun nampak kaget ketika melihat Yusuf membawa kue kesukaannya dengan lilin berbentuk angka 37, sesuai dengan umurnya sekarang yang memasuki usia ke-37 tahun. Raut wajah Kania pun tidak lagi sedih, dan Yusuf mengucapkan selamat ulang tahun. Kania bangkit dan duduk, matanya melirik tajam ke arah Yusuf. Kania berkata, jahat sekali. Sampai aku nangis dibuat Yusuf ya. Seperti itulah kira-kira kata-kata yang telah diucapkan oleh Kania. Yusuf pun meminta mamanya untuk memejamkan mata ya. Lalu Yusuf mengambil box kecil di saku celananya.
Buk berwarna merah tersebut kini berada di tangan Yusuf. Yusuf membuka buk tersebut dan terpampanglah kalung berlian yang sangat indah. Sesaat kemudian matanya mamanya Yusuf berbinar-binar. Senyumnya manis mengembang indah. Itu kalung yang sangat indah sekali dan harganya pun juga tidak murah. Mamanya Yusuf menangis bukan karena sedih, tapi karena beliau sangat senang mendapat perilaku yang sangat indah sekali. Dan Yusuf ini orangnya memang sangat-sangat romantis ya. Apalagi ini dengan ibunya sendiri. Saking asiknya bercanda, tak terasa jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Yusuf pun hendak pamit untuk kembali ke kamar. Namun Kania menahan agar tidak balik ke kamarnya. Jadi malam itu Yusuf menemani Kania di kamarnya ya. Oke, sampai sini dulu. Dan besok atau lusa saya akan melanjutkan yang bagian keempat ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video-video terbaru dan yang sudah saya upload ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kalian semua.